Nyonya tua, beri aku palu. Di langit di atas laut salju Tianqi, Raja Beruang Tian Luolong melemparkan palu, menghancurkan kekosongan, dan menghancurkannya ke arah seorang wanita tua 5 kali lipat di Feathering Stage. Wanita tua itu mengayunkan pedang ke belakang, dan ketika dia menebas palu raksasa hitam, kekuatan tumbukan besar mematahkan tulang tangan kanannya yang memegang pedang, dan pedang terbang itu lolos. Pada saat yang sama, dia menebas palu godam itu 100 kaki jauhnya, menyelamatkan dirinya dari nasib terbunuh. Nenek, ayo ambil palu lagi jika kamu tidak mati. Tian Luolong Xiongwang melambaikan tangan kanannya yang sangat kuat, dan palu besar berlantai 2 lainnya mengenai wanita tua itu. Tidak, Bang. Petik 2. Seluruh tubuh wanita tua itu dihancurkan oleh palu hitam. Pukul, pukul. Di sisi lain langit bersalju, Shen Suzhen, mengenakan gaun hitam, secepat hantu, muncul di samping dua sesepuh 7 lapis di alam bulu pada saat yang sama, dan mengayunkan pedang. Setelah kepala kedua lelaki tua itu dipenggal, mereka jatuh mati di tempat. Begitu janin peri terbang keluar dari mayat, itu dimusnahkan oleh Shen Suzhen. Berdebar. Pada saat ini, seorang penatua berusia 60 tahun dengan lapisan ke-6 dari alam bulu, memutar kekuatan air di permukaan tubuhnya, bergegas ke laut es. Kemana harus melarikan diri? Tantai Xianer mengepakkan sayap suci bersinar setinggi 10 kaki, dan menggunakan seni pedang abadi, seperti dewa yang turun ke dunia, bergegas ke lautan salju Tianqi dan mengayunkan pedang. Tiba-tiba, cahaya pedang dengan suasana cerah dan kuno, dengan gelombang besar, menelan lelaki tua itu. Atas ampun, pria tua itu berubah menjadi gumpalan darah di air laut yang putus asa dan sedingin es, dengan cepat larut di air laut, dan tulang-tulangnya perlahan tenggelam ke dasar laut. Wow, Tantai Xianer bergegas keluar dari laut dan terus mengejar musuh. Di laut selatan, 3 tetua dari Eclosion Stage 7 berhenti berlari untuk hidup mereka. Salah satu tetua memelototi Nangong Yukin, kamu adalah gadis tahap 2 Eclosion Stage, berani kamu mengejarnya. Penderitaan, kata lelaki tua itu, orang lain segera berhenti dan berkata, keduanya tidak bisa membunuh. Petik 2. Mengapa? Keduanya bingung. Kamu belum tahu, kan? Pria tua itu berkata dengan senyum gelap, nama wanita ini adalah Nangong Yukin. Begitu kata-kata ini keluar, keduanya tiba-tiba menyadari. Pada saat ini, 3 pemikiran bersama, karena mereka mendengar bahwa ketika Nangong Yukin menikahi Ru Yanchen, tuan muda dari Sekte Abadi-Abadi, Tan Yun yang pergi ke kota kekaisaran Nangong dan membawa Nangong Yukin pergi. Di mata ketiganya, selama Nangong Yukin ditangkap, Tan Yun terkendali. Nangong Yukin tahu pikiran ketiganya, dan dia mencibir, silakan dan impikan musim semi dan musim gugurmu. Petik 2. Begitu kata-kata itu jatuh, Nangong Yukin memegang pedang prasejarah dan menggunakan pedang prasejarah. Tiba-tiba, serangkaian ilmu pedang yang mengejutkan dunia, tangisan hantu, dan mengandung suasana liar, menelan ke arah ketiganya. Merasakan langit penuh ilmu pedang yang penuh dengan atmosfer liar, ketiga tetua itu tampak ketakutan, lari. Kami bukan lawannya. Para ahli tahu jika ada tindakan segera setelah mereka mengambil tindakan, tetapi ketika ketiga tetua bereaksi atas kehilangan mereka terhadap Nangong Yukin, itu adalah keinginan yang luar biasa untuk melarikan diri. Tidak, orang tua itu telah berlatih selama ribuan tahun, orang tua itu tidak mau mati. Petik 2. Petik 2. 3 tetua berubah menjadi mayat yang hancur berhamburan ke seluruh langit dalam cahaya pedang prasejarah. Ketika janin peri berkabut mereka lolos dari mayat, Nangong Yukinyu membalik tangannya dan tiba-tiba mendorong keluar dari langit. Semua janin peri musnah menjadi abu. Dalam kehampaan, Sue Zian mengenakan gaun ungu, setelah mengejar sangsi 6 lapis di alam bulu, dia menembaknya kembali dengan pedang. Setelah setengah jam singkat, semua sangsi yang melarikan diri untuk hidup mereka dibunuh oleh Tan Yun dan lain-lain. Tidak baik. Setelah Tan Yun bersatu kembali dengan semua orang, wajahnya tiba-tiba berubah. Melalui indera spiritualnya, ia menemukan bahwa lebih dari 10 juta mil salju di langit, naga emas dan singa dari tahap ke-10 pertumbuhan, semuanya ditutupi oleh burung rok bersayap emas dari tahap ke-10 dewasa, diserang dengan cakar emas. Sekarang singa Dewa Naga Emas telah sepenuhnya membuka warisan Dewa Naga Emas. Meskipun dapat membunuh monster biasa dari tingkat dewasa tingkat 10, itu jelas tidak menguntungkan ketika menghadapi naga bersayap emas dari hewan dewa, dan itu dalam bahaya. Ying, Mengying, kamu masuk ke menara. Tan Yun berkorban untuk menara suci yang indah dan buru-buru berkata, Subing, Moer, ikuti aku untuk membunuh rok bersayap emas. Petik 2. Setelah mendengar ini, Ying, Mengying, Zian, Suzhen, Xianer, Tian Luolong dan Xiong Wang segera memasuki pagoda suci Linglong. Setelah Tan Yun menyingkirkan menara suci yang indah, dia dan Shen Subing terbang ke Moer. Moer berenang dengan tubuh naga hitam yang panjangnya hampir 2000 meter, melonjak dengan kekuatan magis yang mengepul, dan melaju menuju naga emas dan singa dewa lebih dari 10.000 mil jauhnya menjelajah. Di dalam mata naga besar Moer, air mata mengaburkan pandangannya, saudara Sensi, tunggu, Moer dan guru akan membantumu. Jangan sedih, iblis, orang besar akan baik-baik saja. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya setelah suara yang menenangkan, mencari jejak keratua, Dongfang Hao Yue, dan Dongfang Hao Chuan.
Tapi yang membingungkan Tan Yun adalah bahwa di langit bersalju dengan radius 90 juta mil, tidak ada jejak keduanya dan kera iblis. Tan Yun memiliki firasat buruk dari hatinya, kera tua dan keduanya bertarung, dan tidak mungkin lebih dari 1 jam menghilang dalam lingkup indera spiritualku. Kemana mereka pergi? Tan Yun tidak dapat menemukan pembasmi iblis untuk sementara waktu, dan merasa sedikit cemas. Tapi sekarang naga emas dan singa dikalahkan oleh Raja Wali bersayap emas, dan dia akan kehilangan kekuatan untuk melawan. Tan Yun harus menekan kepanikannya, dan pertama-tama selesaikan rok bersayap emas. Tan Yun segera menyelimuti naga emas dan singa dengan kesadaran spiritual, dan berkata melalui suara, "Pria besar, Anda tidak hanya harus bertahan, tetapi juga menjerat rok bersayap emas, jangan biarkan lari, kami akan bergegas ke tolong segera." Petik 2. Tan Yun tidak membiarkan naga emas dan singa dewa melarikan diri ke arahnya. Seperti yang dia katakan, dia khawatir rok bersayap emas akan melarikan diri ketika dia melihat dirinya sendiri, Su Bing dan Moer terbunuh. Golden Winged Rock adalah binatang suci, dan kecepatan terbangnya sangat cepat sehingga Tan Yun tahu bahwa hanya kera iblis pembunuh surga yang dapat mengejarnya, tetapi sekarang kera iblis pembunuh surga tidak dapat ditemukan dimanapun. Karena itu, Tan Yun ingin naga emas dan singa dewa memegangnya. Di langit bersalju yang luas, setelah menerima perintah Tan Yun, naga emas 900 Zhang dan singa dewa mengeluarkan auman singa yang terpana, bertarung dengan sayap emas dan peng yang hebat. Pada saat ini, naga emas dan singa dewa tampak sangat tragis, meninggalkan serangkaian goresan yang mengejutkan dan besar di leher, dada, dan punggungnya. Darah mengalir keluar dari lukanya, memperlihatkan kerangka emas besar. Di sisi lain, Golden Winged Rock, penjaga gunung Zhongnan Xianshan, terengah-engah tetapi tidak terluka. Dapeng bersayap emas mengucapkan kata-kata, nadanya penuh kejutan seperti pria parubaya, singa iblis yang rendah hati dan rendah, dewa harus mengatakan, dewa membencimu. Petik 2. Kamu belum mati. Pada saat yang sama, dengan kekuatan Golden Wing Rock, secara alami menemukan Tan Yun, Su Bing, dan Moer untuk membunuhnya. Tapi itu tidak bergeming sama sekali, nadanya sangat arogan, dan berkata, manusia yang rendah hati, dewa adalah binatang yang bermartabat, kekasih surga, bagaimana kamu bisa takut bahwa kamu tidak akan berhasil? Petik 2. Meskipun naga kecil itu juga binatang suci, sangat disayangkan ada banyak spesies naga, dan dia tampaknya adalah binatang suci. Ayo, datanglah dewa dan selesaikan semuanya. Petik 2. The Golden Wing Rock mengatakan bahwa meskipun ada banyak binatang suci, mereka dibagi menjadi 3 atau 6 atau 9 kelas. Terus terang, naga biasa hanya bisa menduduki peringkat ke-6. Tapi Golden Winged Rock-nya bisa masuk peringkat 3 besar. Namun, apa yang tidak diketahui adalah bahwa meskipun kekuatan Moer rendah sekarang, dia adalah anggota dari klan naga iblis, dan menduduki peringkat kedua di antara binatang suci dan klan naga emas. Itu bahkan lebih tinggi dari rok bersayap emasnya, dan ada lusinan spesies keluarga naga, keberadaan raja teratas di antara binatang kelas 2. Setelah Golden Wing Rock berbicara, ada kilau haus darah di matanya, dan dia mengepakkan sayap emasnya melintasi kekosongan, menjulurkan sepasang cakar emas setajam kait besar, membawa darah panas, tertanam dalam dan kejam di naga emas. Di dalam dada dan perut singa, Golden Claw menggenggam tulang dada naga emas dan dewa singa dan mencibir, hancurkan ke dewa. Segera setelah itu, senyum manusia di wajah Dapeng sayap emas menghilang, seolah-olah telah menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Tidak peduli seberapa keras itu tidak bisa mematahkan tulang naga emas, dewa dan singa. Klan singa yang rendah hati, tulangmu sangat keras. Golden Wing Rock menangis dengan aneh. Secara alami tidak tahu bahwa seluruh kerangka dewa naga emas singa terbuat dari kerangka dewa-dewa naga emas. Naga emas dan mulut dewa singa memancar dengan darah, tampak seperti seorang pejuang yang tidak akan pernah menyerah dalam menghadapi menjadi lebih kuat dari dirinya sendiri, meraung, rok bersayap emas, jika Anda berdebat tentang siapa yang rendah hati, itu pasti Anda. Petik 2. Mengaum. Memanfaatkan rok bersayap emas, naga emas dan singa dewa mengaum, menjulurkan kuku depan kanannya, dan kuku jari kakinya yang tajam, dengan darah merah, menusuk dada rok bersayap emas. Ledakan. Rok sayap emas meratap dan buru-buru melepaskan naga emas dan singa, mengepakkan sayap emas, dengan embusan angin dan kehampaan yang hancur, menarik bahu kiri naga emas dan singa dewa. Boom wow. Tiba-tiba, bahu kiri naga emas dan singa dewa hancur berkeping-keping, memperlihatkan kerangka emasnya. Pergi ke neraka. Dapeng bersayap emas bergegas di atas kepala singa dewa naga emas, mengepakkan sayap kanannya, dan tiba-tiba menariknya ke kepala singa dewa naga emas. Bang! Dengan suara keras yang tumpul, naga emas dan kepala singa meledak menjadi daging dan darah, dan telinga dan hidung berdarah, seperti layang-layang dengan benang putus, jatuh ke dalam kehampaan. Saudara Sensi, iblis, yang masih jutaan mil jauhnya, membuat suara kesusahan. Tepat ketika Tan Yun dan Sen Su Bing cemas, suara naga emas dan dewa singa terdengar di benak mereka dan Moer, jangan khawatir, aku berpura-pura. Petik 2. Setelah naga emas dan singa berbunyi, mereka masih jatuh ke dalam kehampaan. Dewa ini tergantung pada apakah kamu mati atau tidak. Golden Wing Rock tertawa keras, menukik ke bawah, dan mengeluarkan cakar emasnya untuk merobek luka leher dewa dan singa naga emas.
Tepat pada saat ini, raungan sederhana dan jujur, mengguncang langit, saya akui bahwa saya tidak dapat membunuh Anda, tetapi Anda juga tidak ingin membunuh saya. Petik 2. Mengaum. Kekuatan iblis emas di tubuh naga emas dan singa dewa, seperti gelombang emas yang melonjak, menembus kehampaan, tiba-tiba mengepakkan sayapnya, dan meluncur sejajar ke kiri sejauh ribuan kaki, dan menghindari rok bersayap emas yang menyelam. Segera setelah itu, naga emas dan singa dewa membuka mulut baskom darah tanpa henti, menggigit leher rok sayap emas. Langkah tiba-tiba ini mengejutkan Golden Wing Rock. Dipikirkan bahwa setelah menarik kepala naga emas dan singa akan dibunuh, tetapi tidak menyangka bahwa setelah naga emas dan singa mati, mereka akan melawan bahkan jika mereka terluka parah. Tanda seru. Mati. Sayap emas Dapeng sekali lagi mengepakkan sayap kanannya, dan mencoba yang terbaik untuk menggambar mulut besar yang terbuka di naga emas dan singa dewa lagi. Naga emas dan singa juga menamparkan sayap kanan kekuatan iblis emas, dan membombardir dengan sayap kanan rok sayap emas. Ledakan. Dengan suara keras dan memekakkan telinga, sayap kanan naga emas dan singa, bulu dan dagingnya jatuh, memperlihatkan tulang sayap yang keras dan tajam, dan menusuk ke sayap kanan rok sayap emas. Ah! Golden Wing Dapeng berteriak, kamu hanya klan singa yang rendah hati, mengapa tulangmu begitu keras? Naga emas dan singa ilahi menekan sakit kepala yang membelah, itu diam, dan tiba-tiba membuka taringnya dan menggigit akar sayap kanan rok sayap emas. Tuan, ayolah, bawahanku tidak bisa bertahan lagi. Setelah naga emas dan singa memberikan suara Tan Yun, mereka mengepakkan sayap, memercikkan darah, dan menggelengkan kepala dengan panik. Kekosongan itu bergetar hebat. Pukul, pukul, lepaskan dewa itu. Golden Wing Rock meraung kesakitan, melambaikan cakarnya, dan membuat luka besar pada naga emas dan singa. Darah berdeguk tumpah dari tubuh naga dan singa emas, dan naga emas dan singa menggigit sayap emas dan peng besar dengan kuat tanpa melepaskannya. Sampai Tan Yun, yang terbakar amarah, muncul dari kehampaan lebih dari 10.000 mil, dia melukai naga dan singa emas yang agak mengigau, tetapi dia masih tidak melepaskannya. Membunuh. Tan Yun, yang tingginya 300 meter, memegang pedang Excalibur Hongmeng, seperti meteorit yang keluar dari magma, dan langsung muncul di atas Golden Wing Rock. Tan Yun memegang pedang raksasa 200 zang dan memotongnya ke arah leher Golden Wing Rock. Manusia yang rendah hati, dewa ini tidak akan kalah. The Golden Winged Dapeng mengepakkan sayap kirinya dan menarik ke arah Tan Yun dengan angin seperti tsunami. Tubuh Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi nyala api ribuan kaki, dan segera setelah menghindari sayap kiri yang menutupi langit, dia berubah menjadi bentuk manusia lagi, menusuk leher rok sayap emas dengan muncrat darah. Tan Yun mengerti bahwa jika naga emas dan singa tidak mampu memegang Raja Wali sayap emas tanpa takut akan hidup dan mati, jika tidak, dengan kecepatan mereka sendiri, mereka akan menghindari Raja Wali sayap emas tanpa menyakiti mereka. Manusia yang rendah hati, kamu benar-benar menyakiti dewa ini. Darah menyembur keluar dari paruh raksasa rok bersayap emas, dan dia benar-benar marah. Dewa ini akan membunuhmu, dan mati demi dewa ini. Golden Winged Dapeng sangat marah sehingga dia tiba-tiba menjulurkan kaki kanannya, menusuk dada Tan Yun dengan kecepatan kilat, dan menembus punggung Tan Yun. Baru saja, Tan Yun memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia tahu kekuatan Golden Wing Rock dan dia jelas bukan lawannya. Tetapi, namun, jika Anda terluka, Anda dapat menyerang lagi, dan mungkin untuk membalikkan pertempuran. Tan Yun adalah orang yang kejam terhadap musuh dan dirinya sendiri. Engah. Tan Yun menyemburkan seteguk darah, memegang gagang di kedua tangan dan tiba-tiba berputar, mengaduk leher Golden Wing Rock. Subing, Moer, ayo. Tan Yun berteriak, menyemprotkan darah. Wow, Sen Subing menggunakan langkah ajaib ruang dan waktu. Setelah seluruh orang menjadi transparan, dia langsung melewati ribuan mil kehampaan dan muncul di atas Tan Yun dengan air mata di matanya yang indah. Tan Yun, tunggu. Petik 2. Pompa. Sen Subing berubah menjadi bayangan, dan dengan seberkas cahaya pedang, itu melintas dari depan kepala Golden Wing Rock, dan dia memotong mata kanan Golden Wing Rock. Segera, rok Sen Subing terbang ke atas, dan muncul dari udara tipis dari atas kepala Golden Wing Rock. Sepasang pedang yang memegang batu giok menusuk tengkorak rok sayap emas dari atas kepalanya. Ah! Golden Wing Rock berteriak, memohon belas kasihan dengan panik, jangan bunuh aku menyerah. Kamu menyakiti suamiku, maka kamu harus mati. Sen Subing meledak ke langit dengan air mata, dan pedang terbang yang tertanam di tengkorak Raja Wali bersayap emas tiba-tiba naik hingga 100 kaki pada saat dia berpikir. Kemudian kekuatan waktu, ruang, dan surga di tubuh Sen Subing, seperti naga raksasa yang berputar-putar di sekelilingnya dengan kecepatan ekstrim, dia jatuh dengan kecepatan ekstrim, dan sepasang telapak tangan batu giok lembut, yang selembut tulang, terdorong ke belakang. Gagang pedang terbang yang didirikan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Ketika Sen Subing mendorong telapak batu gioknya ke gagangnya, ujung pedang yang dimasukkan ke dalam tengkorak Raja Wali sayap emas tiba-tiba menembus tulang dan menembus tengkorak sedalam 3 kaki. Tidak peduli bagaimana dia mendorongnya, dia tidak bisa membiarkan pedang raksasa 100 zang menembus kepala rok sayap emas. Nyonya Sen, biarkan iblis datang. Pada saat ini, iblis datang di langit bersalju, dan iblis membuat suara yang menyenangkan dan berteriak,
saudara Sensi, tunggu, dan iblis akan menyelamatkanmu dan tuannya. Petik 2. Hati-hati, setan. Sen Subing memberitahunya, berubah menjadi bayangan dan muncul di luar kehampaan. Berdengung, ledakan. Pada saat ini, iblis sedang menari dengan tubuh naga setinggi 2000 kaki, dan kekuatan sihir di tubuhnya terkondensasi pada cakar naga. Wah! Raungan naga dengan niat membunuh tanpa akhir bergema di langit, dan iblis bergegas turun di udara, menabrak kehampaan dengan kecepatan yang begitu cepat, dan cakar naga ditekan dengan kuat pada gagangnya. Kaca, kaca, retakan tulang yang jelas terus terdengar, tetapi pedang raksasa yang dimasukkan ke dalam tengkorak Raja Wali Sayap Emas dengan cepat menembus tengkorak dan keluar dari lubang berdarah di leher bawah Raja Wali Sayap Emas. Segera, mayat Dapeng bersayap emas jatuh ke dalam kehampaan. Sudut mulut Tan Yun dipenuhi darah, dan ketika dia melepaskan cakar raksasa yang menembus dadanya, hantu rok bersayap emas terbang keluar dari mayat. Jangan bunuh. Jiwa binatang itu dibunuh oleh Tan Yun sebelum dia bisa mengucapkan kata, aku. Pada saat ini, tendangan voli Sen Subing jatuh, dan setelah meletakkan pedang terbang di kepala Dapeng bersayap emas, tendangan voli jatuh ke telapak tangan Tan Yun, melihat luka besar di dada Tan Yun, tersedak dan berkata, bagaimana lukanya? Petik 2. Tan Yun menundukkan kepalanya dan menatap Sen Subing, dengan kelembutan tak berujung di pupil raksasanya, tidak apa-apa, jangan khawatirkan aku. Setelah itu, Tan Yun buru-buru mengorbankan menara suci Linglong, membiarkan naga emas dan singa yang terluka parah memasuki lantai 12 untuk pulih dari luka-lukanya. Setelah itu, Tan Yun menukik ke bawah, meraih sayap kiri Dapeng bersayap emas dengan tangan kirinya, mengangkat mayat itu ke udara, dan berkata, Subing, ambil pil iblisnya, saya akan berguna di masa depan. Petik 2. Iya, setelah Sen Subing menyeka air matanya dan dengan cepat mengeluarkan pil iblis Raja Wali Sayap Emas dengan pedang, Tan Yun melepaskan tubuh Raja Wali Sayap Emas. Berdebar, Golden Winged Rock terjun ke lautan salju es Tianqi dengan ombak besar. Setelah Sen Subing menyerahkan Golden Wing Rock Demon Pil kepada Tan Yun, dia dengan serius berkata, pil iblis ini berisi Golden Wing Rock, sumber kekuatan suci yang belum diaktifkan, Raja Klan mana yang ingin kamu perbaiki? Petik 2. Tan Yun berkata, berikan kepada Raja Naga dan Beruang Tianluo. Setelah pertempuran ini selesai, saya akan mengajarkan teknik menelan Dewa 8 Klan Raja Besar. Ketika kita mencapai dunia peri, kita bisa berburu lebih banyak binatang peri dan membiarkan 8 Raja Suku Besar menelan binatang peri lainnya. Dan meningkatkan kekuatannya. Petik 2. Lalu, ada peluang untuk menemukan kembali 8 Raja Klan Besar, sehingga mereka berpotensi menjadi dewa. Kata-kata Tan Yun jelas sampai ke telinga 8 Raja Suku Besar di Linglong Saint Tower. Meskipun 8 Raja Suku Besar tidak tahu apa itu Raja Dewa, mereka ingat Tan Yun membuat mereka terlahir kembali. Ketika 8 Raja Klan Besar sangat bersemangat, Sen Subing mengerutkan kening dan berkata, ayo cari kera tua. Petik 2. Iya, Tan Yun mengangguk. Dia peduli dengan keselamatan kera pembunuh surga, jadi dia tidak memasuki menara suci untuk memulihkan luka-lukanya. Ketika Tan Yun dan Sen Subing hendak terbang ke puncak Gunung Zongnanxian, mereka tiba-tiba menemukan kuil Tiangong melayang di udara, yang bergetar tak terdeteksi. Dan gerbang istana tidak hanya ditutup, tetapi juga dilarang dibuka. Tan Yun, sepertinya kera tua itu ada di dalam. Sen Subing berkata dengan tergesa-gesa, kamu dengan cepat mengaktifkan larangan itu, aku khawatir kera tua itu akan menyergap di dalam. Petik 2. Iya, Tan Yun mengangguk berat, dan segera mulai melihat ke pintu istana yang megah dan tertutup. Gerbang istana setinggi 300 meter, padat diukir dengan pola formasi terlarang. Tan Yun memejamkan mata, kesadaran spiritual menyelimuti gerbang istana, sesaat kemudian, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, tangan kanannya terentang keluar, dan kelima jarinya menjentikkan sangat cepat. Selama gerakan, untaian kekuatan spiritual emas pucat meledak dari 5 jari, membentuk pola misterius ratusan kaki di kehampaan. Setelah pola terbentuk, 5 jari Tan Yun di tangan kanannya masih bermain, dan gumpalan kekuatan spiritual yang ramping melesat ke pola Baizhang dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, Dongfang Haoiwei tiba-tiba mendengar cibiran lemah di Istana Surgawi, Tan Yun, nak, jangan sia-siakan usahamu. Larangan di pintu Istana Surgawi ada di zaman kuno. Diatur sebelum Eklosion dan Ascension. Kepala Zuang adalah Master Formasi Surgawi Suci, dan larangan yang dia berikan adalah larangan formasi abadi terbaik. Petik 2. Bahkan jika kamu dan Kepala Zuang adalah Master Formasi Abadi peringkat suci, kamu tidak ingin melanggar larangan selama 1 atau setengah tahun. Petik 2. Hahaha, paling lama setengah jam, kera iblis ini harus mati. Ketika kepala memadamkan kera iblis, dia akan meminta kepala istana dari istana mendalam 6 surga untuk mengambil tindakan dan mencabut Huang Fu Shengzong Anda tanpa meninggalkan rumput. Petik 2. Mendengar ini, Tan Yun dapat mendengar bahwa Dongfang Haoiwei terluka parah dengan suaranya yang lemah. Betulkah? Tan Yun mencibir, larangan belaka pada formasi abadi terbaik dapat membuat Lao Su sulit. Saya harus mengatakan, Anda terlalu naif. Istirahat untuk Lao Su. Kata-kata Tan Yun jatuh, dan dia mendorong telapak tangan kanannya ke arah pola Baizhang yang dibentuk oleh kekuatan spiritual. Tiba-tiba, jejak kekuatan spiritual dalam pola Baizhang tampaknya menjadi hidup, berubah menjadi sayap emas besar setinggi 9-10 kaki.
Peng! Kemudian, 9 naga bersayap emas kekuatan spiritual bergegas keluar dari pola, dan tiba-tiba terbang ke mata terlarang berukuran 9 kaki di gerbang istana. Boom! Detik berikutnya, pintu istana yang tertutup terbuka. Ini, bagaimana ini mungkin? Dongfang Haoiwei berseru tak percaya, Tan Yun, bagaimana kamu melakukannya? Petik 2. Tan Yun, yang mengkhawatirkan keselamatan kera iblis pembunuh surga, menutup telinganya, dan dia dengan tegas berkata, Su Bing, bunuh iblis. Setelah meninggalkan kalimat, Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah dan melangkah ke istana surgawi. Tan Yun melihat sekeliling dan menemukan bahwa bagian luar Tiangong tampak seperti 100 kaki yang besar, dan ruang di dalamnya sekarang telah mencapai puluhan ribu mil, jelas ada ruang dan waktu master di dalamnya. Tiba-tiba, pupil Tan Yun menyusut tiba-tiba, dan dia menemukan bahwa di kedalaman istana surgawi, kera pembunuh surga dan Dongfang Haoiwei bertarung dengan sengit. Dongfang Hao Chuan terbaring di tanah sekarat, seolah-olah mati kapan saja. Pada saat ini, kera iblis pembunuh surga tidak tahu serangan apa yang dia derita, dan tubuhnya ditutupi dengan serangkaian luka pedang dengan tulang yang dalam. Ada lubang darah setebal 10 kaki di perut pembunuh iblis, dan darah menyembur keluar dari lukanya, yang cukup melumpuhkan. Terutama seluruh lengan kirinya hampir kehilangan daging dan darahnya, yang membuatnya sulit untuk melihat lurus. Dan Dongfang Haoiwei tidak bisa lebih baik di sana, lengan kirinya hilang, dadanya runtuh, dan beberapa tulang rusuknya jelas patah. Kera tua, tunggu, aku akan membantumu. Tan Yun meraung. Tuan, Anda harus berhati-hati, orang ini sangat kuat. Ketika Heaven Killer AP buru-buru mengingatkan, Dongfang Haoiwei mengayunkan pedang, dan setelah memotong luka yang mengejutkan di bahu kanan Heaven Killing AP, dia melangkah ke udara. Mengaum lagi dan lagi. Tan Yun, kamu anak sialan, kamu memandikanku Zhongnan Xianshan hari ini, dan aku akan membantai gunung hukuman surgawi di masa depan. Petik 2. Juga bahkan jika kepala suku terluka parah, kamu masih akan hancur berkeping-keping. Tan Yun mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat kepada Moer dan Sen Subing untuk berhenti, dia menatap Dongfang Haoiwei. Dalam pikiran Tan Yun, Dongfang Haoiwei layak menjadi orang terhormat dari Zhongnan Immortal Mountain hari ini, dan dia bahkan bisa kalah dengan kera iblis pembunuh surga. Tan Yun menyipitkan matanya sedikit, dan matanya berkedip, orang tua, siapa yang kamu takuti? Jika kamu berada di masa jayamu, raja ini secara alami akan takut padamu 3 poin. Sangat disayangkan bahwa kamu sekarang terluka parah, dan di sana hanya satu jalan buntu. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun memberikan perintah transmisi suara kepada kera iblis pembunuh surga, kera tua, tunggu sebentar, dengarkan perintahku nanti, buat kamu lebih kecil, dan peluk Dongfang Haoiwei dengan erat untukku, mengerti? Petik 2. Meskipun kera iblis pembunuh surga tidak tahu apa maksud pemiliknya, dia masih segera mentransmisikan suaranya, bawahan mengerti. Oke, setelah Tan Yun mentransmisikan suara, dia melihat kembali ke Sen Subing dan Moer, dan berkata, tinggalkan aku bersamamu. Petik 2. Setelah itu, Tan Yun memimpin Sen Subing dan Moer terbang keluar dari gerbang istana dalam kebingungan Dongfang Haoiwei. Hah! Dongfang Haoiwei mengutuk, bajingan kecil, kepala ini memberitahumu, jangan pikirkan konspirasi dan trik apapun, semuanya sia-sia. Petik 2. Pada saat ini, pembunuh iblis berteriak, hari ini aku tidak akan pernah mati bersamamu. Kemudian, kera iblis pembunuh surga dan Dongfang Haoiwei bertarung dengan sengit bersama-sama. Pada waktu bersamaan, setelah Tan Yun, Sen Subing, dan Moer melakukan tendangan voli keluar dari istana surga, Tan Yun membumbung 20.000 meter ke langit dan berdiri di atas istana surga. Formasi pedang ilahi Hong Mengtu. Tan Yun memegang pedang pembunuh yang luar biasa, dan dalam satu pikiran, tiba-tiba, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, pedang terbang bergagang 11 mekar seperti kembang api dari cincin alam semesta, dan tunas di sekitar istana. Setelah itu, ia berputar di sekitar Tiangong dengan kecepatan ekstrim. Berdengung. Dalam getaran dahsyat kehampaan, di dalam 11 pedang terbang, tirai cahaya suci besar seperti pelangi meledak, membentuk tirai suci ribuan mil dari langit, menutupi istana surgawi. Tiba-tiba, ruang internal arai pedang ilahi Hong Mengtu meroket 11 kali, mencapai radius 110.000 li. Sosok Tan Yun yang seperti gunung menukik ke bawah, mengangkat tangan kanannya dan mengenai puncak istana. Ledakan. Boom. Dengan suara keras yang memekakkan telinga, saat Tiangong dipukul, tirai cahaya meledak dan menyelimuti Tiangong. Boom. Boom. Tan Yun berdiri di atas tirai tipis, membungkuk dan mengangkat tinju seperti magma, membanting istana yang menjaga tirai tipis dengan panik. Setelah puluhan kali, setelah tirai cahaya yang menjaga istana padam seperti api unggun, hancurkan aku. Tan Yun membombardir bagian atas istana dengan pukulan. Bang, wow, dengan pukulan, istana surgawi, yang setinggi 10.000 kaki, tiba-tiba ditutupi dengan retakan besar, dan kemudian runtuh. Dongfang Haoiwei, yang bertarung dengan kera iblis pembunuh surga di istana surgawi, terkejut, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kepanikan yang sulit disembunyikan. Detik berikutnya, Dongfang Haoiwei dalam formasi pedang di kedalaman menemukan bahwa kekosongan di sekitarnya telah berubah menjadi keadaan keagungan. Kera tua, peluk dia.
Ingat jangan pernah lepaskan. Pada saat ini, perintah Tan Yun yang tidak diragukan lagi terdengar melalui ruang formasi pedang. Bawahan ikuti perintahmu. Deski Killer AP tiba-tiba menyusut, dan setelah kebetulan melepaskan pedang Dongfang Haoiwe ke leher, itu berubah menjadi ukuran normal, muncul di belakang Dongfang Haoiwe seperti kilat, tangannya memeluk erat Dongfang Haoiwe. Tanda seru. Menjauh dari kepala. Dongfang Haoiwe meraung, Fei Jian mengulurkan tangannya, memisahkan Yu Jian, menarik busur pedang, dan menusuknya dari belakang kera iblis pembunuh surga dengan semburan darah. Berdengung. Detik berikutnya, tubuh Dongfang Haoiwe mengeluarkan kekuatan angin, guntur dan surga, menyebabkan tubuh keratian killer menjadi penuh dengan lubang. Kera iblis pembunuh langit menyemburkan darah, tubuhnya berdarah seperti kepulan, tetapi dia tidak melepaskannya. Gelombang ruang. Dalam benak Tan Yun, ada suara pasang surut dari Hongmeng Void. Dalam sekejap, puluhan ribu mil air pasang yang diubah dari kekuatan luar angkasa keluar dari kekosongan Hongmeng dan menelan Dongfang Haoiwe dan kera iblis. Seni pedang Hongmeng Tusen Dewa Pembunuh Hongmeng. Tan Yun memiliki ekspresi serius, dan tangan kanannya mengangkat pedang Dewa Pembunuh Besar. Tiba-tiba, kekuatan 11 atribut di tubuhnya disuntikkan dengan gila ke pedang raksasa, dan tiba-tiba dia mengayunkan pedang ke arah pembunuh surga dan Dongfang Haoiwe. Menusuk. Saat kekosongan runtuh satu demi satu, bayangan pedang Hongmeng sepanjang puluhan ribu kaki tiba-tiba menebas ke arah Dongfang Haoiwe dan kera iblis. Pada saat ini, Tan Yun berteriak, "Kera tua, tulangmu sangat keras, kamu hanya akan terluka parah dan sekarat, tetapi kamu tidak akan pernah mati. Jangan takut, tahan dan kendalikan Dongfang Haoiwe untukku." Petik 2. Heaven Killer AP memiliki mata yang tegas, itu tuannya. Ah! Dongfang Haoiwe meraung dengan enggan saat menghadapi bayangan pedang Hongmeng yang jatuh dari langit. Dia sombong, jika dia tidak dipegang erat oleh kera iblis pembunuh surga, bahkan jika dia terluka parah, dia dapat mengabaikan belenggu gelombang ruang dan melarikan diri dari gedung pencakar langit ini. Tapi sekarang dia dipegang erat oleh Heaven Killer Demon AP, dan kecepatan dia bergerak dan menghindar tidak secepat sepertiga dari kecepatan aslinya. Ini adalah harapan yang luar biasa untuk melarikan diri dengan sukses. Bom! Dengan suara keras, saat kera iblis pembunuh surga dan Dongfang Haoiwe ditebas oleh bayangan pedang Hongmeng, kera iblis pembunuh surga menggertakkan giginya, dan seluruh tubuhnya pecah berkeping-keping, kepala, lengan, kaki, dan seluruh tubuh. Kecuali organ dalam yang terluka parah, dia hampir kehilangan darah dan dagingnya. Setelah kera iblis yang sekarat melepaskan Dongfang Haoiwe, dia jatuh koma. Tidak, kepala ini tidak mau. Teriakan histeris Dongfang Haoiwe, seluruh tubuh berubah menjadi percikan darah dan daging dari kekosongan Hongmeng, tanpa tulang yang tersisa. Ketika 9 janin abadi baru saja keluar dari mayat, mereka jatuh ke udara di bawah bayang-bayang pedang Hongmeng. Pada titik ini, kepala Nan Xianshan bermartabat, mati dan mati. Tan Yun sibuk berkorban untuk pagoda suci yang indah, dan mendesak pria besar, keluar. Pada saat ini, naga emas dan singa di menara suci 12 lantai telah memulihkan lebih dari setengah luka mereka. Setelah terbang keluar, Tan Yun menukik ke bawah, mengambil kera iblis pembunuh surga yang sekarat, dan mengirimkannya ke menara suci 12 lantai. Kemudian, Tan Yun dengan cepat keluar dari gerbang menara, diam-diam menarik napas lega, dan menatap naga emas, dewa, singa, iblis, dan Sen Subing yang khawatir dan berkata, "Jangan khawatir, kera tua itu tidak akan dalam bahaya, dan paling lama bisa pulih dalam sehari." Petik 2. Setelah Sen Subing mengangguk, dia menatap Tan Yun dan berkata, "Kamu juga pulih dari cederamu." Iya, kemudian Tan Yun meminta para gadis dan Raja Beruang Naga Tian Luo untuk keluar dari lantai 11, dan dia memasuki lantai 11. Kemudian biarkan naga emas dan singa memulihkan luka mereka setelah memasuki lantai 10 kultivasi iblis sebelumnya. Setelah 1 jam dari dunia luar. Setelah pulih dari cederanya, Tan Yun mengenakan jubah putih, dengan senyum di wajahnya seperti angin musim semi, terbang keluar dari lantai 11 dan muncul di puncak gunung Zongnanxian. Tan Yun, bagaimana dia menghadapinya? Sen Subing berkata, dan melemparkan Dongfang Hao Chuan yang terluka parah ke kaki Tan Yun. Tan Yun mengangkat kakinya di dada Dongfang Hao Chuan, dan berkata dengan dingin, "Kamu anjing tua di istana mendalam 6 surga, tidakkah kamu mengharapkan hari seperti itu?" Petik 2. Dongfang Hao Chuan memelototi Tan Yun dan gemetar, "Jangan bangga. Wakil kepala memberi tahu Anda. Penguasa istana dari istana mendalam 6 surga adalah Kaisar Abadi 6 surga, Anda akan mati cepat atau lambat." Tan Yun tersenyum, dan segera, lampu merah misterius meledak di matanya, dan dia mengendalikan Dongfang Hao Chuan dengan murid sucinya. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, "Berapa banyak pemberi sanksi lain di Zhongnan Xianshan? Di mana yang lainnya?" Dongfang Hao Chuan berkata dengan jujur, "Masih ada 139 orang yang dikirim ke alam iblis dan alam binatang untuk mencari orang yang akan melakukan formasi pedang Hongmeng dan seni pedang Hongmeng. Mereka belum kembali. Kapan kamu akan kembali?" Tan Yun mengerutkan kening. Dongfang Hao Chuan tampak kusam dan berkata, 50 tahun setelah memerintahkan para pemberi sanksi untuk kembali ke Zhongnan Xianshan, sekarang masih ada 43 tahun sebelum mereka kembali. Petik 2. Mendengar ini, Tan Yun bertanya sambil berpikir, wilayah binatang sangat jauh dari pegunungan hukuman surgawi.
Bahkan pada kecepatan rakus dari periode transendensi tingkat ke-10, akan membutuhkan waktu 100 tahun untuk mencapai pegunungan hukuman surgawi. Mengapa? Bisakah kamu terbang bola-balik dalam 50 tahun? Mungkinkah kamu memiliki peri terbang sungguhan di Zhongnan Xianshan? Mendengar ini, Dongfang Haochuan berkata dengan jujur, agar kita dapat menemukan tuan istana dari istana mendalam 6 surga sesegera mungkin, orang yang dia cari memberikan 2 perahu abadi tingkat rendah yang nyata. Oleh karena itu, hanya dibutuhkan 50 bertahun-tahun. Tan Yun mencibir, apakah Anda tahu nama penguasa istana dari istana mendalam 6 surga? Apa kekuatannya? Petik 2. Dia dipanggil Sangguanya. 7 tahun yang lalu, meskipun dia hanya lapisan ke-6 dari alam bulu, itu membuatku merasa lebih kuat dariku. Dongfang Haochuan menjawab, itu lebih kuat darimu, dan itu 7 tahun yang lalu. Hati Tan Yun tenggelam. Dia memutuskan bahwa Sangguanya, yang merupakan reinkarnasi dari Kaisar Abadi 6 surga, sangat kuat sehingga hari ini, 7 tahun kemudian, dia bukan lagi lapisan ke-6 dari alam eklosion. Tan Yun tahu bahwa dengan status pejabat di atas, mudah untuk memperbaiki pil bulu. Kemampuan guanya di atas secara alami memiliki senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi, ditambah dia membawa pil Yuhua untuk berlatih, pada waktu itu, setelah 7 tahun, seberapa kuat kekuatannya, Tan Yun tidak tahu. Tapi Tan Yun bisa yakin bahwa kekuatan sangguannya pasti ada di atasnya. Ekspresi Tan Yun sungguh-sungguh belum pernah terjadi sebelumnya, katakan, di mana istana mendalam 6 surga. Petik 2. Saya tidak tahu. Apakah ada yang tahu? Tanya Tan Yun. Kakak laki-lakiku Qian Kunring berisi slip batu giok di peta untuk mencapai istana mendalam 6 surga. Dongfang Haochuan berkata dengan ekspresi membosankan. Tuan, slip batu giok ada di sini. Pada saat ini, Tuo Bai Yinging menemukan slip batu giok dari cincin alam semesta di antara rampasan dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Tan Yun memasukkan pengetahuan spiritual ke dalam slip peta giok, dan setelah memastikan bahwa itu memang peta untuk pergi ke istana mendalam 6 surga, dia memasukkan slip giok ke dalam cincin semesta. Setelah itu, Tan Yun menatap Dongfang Haochuan, dan bertanya, kamu Zhongnan Xianshan adalah kekuatan super yang telah ada sejak zaman kuno. Kedalaman fondasimu harus jauh lebih baik daripada kekuatan lain di benua hukuman surgawi. Lalu aku bertanya padamu, kamu bisa. Apakah ada tempat untuk menyimpan api dan sumber daya budidaya lainnya? Iya, Dongfang Haochuan berkata jujur. Katakan, di mana itu? Tan Yun tidak bisa menunggu. Karena saat wilayahnya meningkat dan kekuatannya meningkat pesat, api Hongmeng dan api es Hongmeng sekarang seperti iga ayam, dan dia sangat ingin mendapatkan api dan ditelan oleh 2 api. Dongfang Haochuan berkata, mereka semua ada di istanaku, tempat harta karun Zhongnan Xianshan. Kamu datang dan pimpin aku, Tan Yun memerintahkan Dongfang Haochuan dengan tangan kirinya. Kemudian, di bawah bimbingan Dongfang Haochuan, Tan Yun dan para gadis melepaskan tembakan dari Zhongnan Xianshan dan memasuki lautan salju Tianqi. Ketika saya pergi jauh ke dalam air es 30 juta mil, saya melewati ngarai bawah laut dan sampai ke gerbang batu yang penuh dengan tanaman di dalam air. Dongfang Haochuan tidak perlu memberitahu harta karun itu cara membuka gerbang istana bawah tanah, Tan Yun dengan mudah melanggar larangan gerbang batu. Saat Tan Yun melangkah ke istana bawah tanah, pemandangan mengejutkan mulai terlihat. Namun, di istana bawah tanah dengan radius ribuan mil, batu spiritual kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas atas ditumpuk menjadi gunung besar batu spiritual. Ada begitu banyak sehingga Tan Yun dan semua gadis hanya melihatnya dalam hidup ini. Dengan senyum di wajahnya, Sen Subing memasukkan batu roh ini ke dalam cincin Tuan Dewa di antara jari-jari batu giok. Kemudian, di bawah bimbingan Dongfang Haochuan, Tan Yun datang ke sebuah monumen batu besar di rumah harta karun. Tan Yun dengan lembut mendorong prasasti dengan tangan kanannya, boom. Ketika prasasti diputar 90 derajat ke kiri, tirai cahaya memancar dari prasasti, menutupi Tan Yun dan yang lainnya. Tan Yun dan gadis-gadis tersedot ke dalam monumen. Kemudian Tan Yun dan yang lainnya mengubah pandangan mereka dan melihat bahwa mereka berada di sebuah ruangan batu seluas 1 meter persegi. Mata Tan Yun penuh dengan harapan yang dalam, tetapi dia melihat 6 baris rak diatur di kedalaman ruangan batu. Apa mereka semua? Tanya Tan Yun. Dongfang Haochuan berkata, ada 71 kotak di baris pertama, dan setiap kotak berisi semacam api. Di antaranya ada 68 jenis api yang dapat diberi nama, antara lain 38 jenis api dengan atribut api, dan 30 jenis api dengan atribut es. Di antara 38 jenis api dengan atribut api, ada 10 kebakaran tingkat subsian tingkat atas, 18 jenis tingkat subsian tingkat tinggi, dan 10 jenis tingkat subsian tingkat menengah. Petik 2. Di antara 30 jenis kebakaran atribut es, ada 10 jenis masing-masing peringkat subsian kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas atas. Mendengar bahwa Tan Yun sedikit kecewa, meskipun ini adalah api yang langka, mereka tidak bisa lagi memuaskan melahap api besar dan api es besar. Tiba-tiba, Tan Yun menunjuk ke baris pertama rak, 3 kotak teratas, penuh harapan, api macam apa yang ada di 3 kotak itu. Mendengar itu, di mata berlumpur Dongfang Haochuan, ada sentuhan ketidakpahaman dan ketidakberdayaan dari alam bawah sadar, dan berkata, saya hanya tahu bahwa ada semacam api di dalam, tetapi pangkat dan jenis api tidak diketahui.
Petik 2. Mendengar ini, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan ketiga kotak itu melayang di depan Tan Yun dari atas rak. Saat Tan Yun membuka kotak pertama, ketika gelombang panas yang mengamuk keluar, itu disertai dengan raungan tua yang penuh dengan kemarahan tanpa akhir, manusia yang rendah hati, Anda tidak dapat memperbaiki yang lama sama sekali. Petik 2. Tan Yun melihatnya, dan melihat tirai cahaya biru muda di dalam kotak, dan tirai tipis menyelimuti sekelompok api ungu merah setinggi 1 kaki. Suara orang tua datang dari nyala api ini. Hahaha, ahahaha. Tan Yun tiba-tiba tersenyum penuh semangat, Tinder atribut api tingkat peri palsu tingkat menengah, api peri canggu. Sangat bagus. Petik 2. Kakak ipar, apa arti dari peringkat Sudo Celestial? Sue Zian bertanya, Tante Xianer, Xiao, Su Zhen, dan Meng Ya juga tidak jelas. Bukankah hanya ada tahap subsian dan tahap abadi? Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Shen Subing berkata sambil tersenyum, ingat, apakah pangkat subsian atau pangkat abadi dari para biksu di Continent of Heaven Punishment berbicara, itu hanyalah gelar di benua ini. Petik 2. Tahap Sudo Celestial tingkat menengah di mulut Tan Yun mengacu pada tahap abadi tingkat menengah di daratan ini. Setelah mendengar ini, para wanita tiba-tiba menyadari. Setelah Tan Yun memasukkan api peri canggu ke dalam cincin semesta, dia membuka 2 kotak yang tersisa. Untuk kepuasan Tan Yun, kotak kedua berisi api tingkat peri palsu bermutu tinggi dengan atribut api abadi Qian. Di dalam kotak ketiga adalah atribut es api Sudo Langit kelas menengah, Golden Ice Saint Fiery Flame. Setelah Tan Yun memadamkan kedua api itu lagi, dia menghela nafas dalam-dalam. Dia sombong dengan api Hongmeng dan api es Hongmeng. Setelah memiliki 3 api ini, dia bisa maju.